Lius Sungkarisma meninggal dunia di Jakarta, Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023 lalu. Anies Baswedan pun turut berduka cita atas meninggalnya aktivis Lius Sungkarisma tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyambangi rumah duka di Grand Heaven Pluit, Jakarta, baru-baru ini. Anies Baswedan menyampaikan penghormatan terakhir untuk Lius Sungkarisma seraya mengenang pertama kali mengenal tokoh Tionghoa Lius Sungkarisma yang dikenal sebagai pegiat anti korupsi tersebut. Sejumlah foto saat berada di rumah duka dibagikan Anies Baswedan lewat akun Instagram terverifikasi, Minggu tanggal 29 Januari tahun 2023. Menurutnya, Lius Sungkarisma meninggal dunia adalah kehilangan besar bagi Indonesia. Sejak perkenalan pada 1993 itu, Anies Baswedan dan Lius Sungkarisma menjalin interaksi intens. Apalagi ketika keduanya jadi pendidik di lingkungan kampus Universitas Paramadina. Dalam pandangan Anies Baswedan, Lius Sungkarisma lebih dari sekadar sahabat. Faktanya, suami Ferry Farhati itu belajar banyak hal dari almarhum yang dikenal sebagai pejuang sekaligus aktivis. Lius aktivis sosial keturunan Tionghoa yang sempat menjabat Ketua Umum Partai Reformasi Tionghoa Indonesia dan DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Lius Sungkarisma mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, akibat serangan jantung. Nggak apa-apa Pak, saya Capres, izin fotoan dulu. Jarang-jarang ini. Amin. Selamat malam Pak Amin. Ini dari Pinti Pak Amin. Pak Lius, Ibu Mary. Iya, makasih Pak. Iya, makasih Pak. Amin. Kabar mengejutkan. Iya. Ini istri saya yang anak pertamanya Pak Lius. Makasih Pak, ini sudah bisa datang. Makasih. Ini putri terakhirnya. Iya. Anak keempat. Anak keempat. Ini kakaknya Pak Lius. Iya. Kita terus, iya boleh. Ya. Ini adiknya Pak Lius. Yang ini adiknya. Luar biasa. Dan terus berkibar nih ke daerah. Terima kasih. Maka itu karena saya tidak di Jakarta jadi saya baru sampai. Iya. Apa kabar Pak Edi? Maaf. Ya, ini anak keduanya Pak Lius. Sini. Iya tunarungu. Ya. Sekarang Pak kita berdoa sebentar. Mau lihat sepertinya Pak? Iya, tapi udah ditutup ya Pak. Mohon maaf, mohon izin. Jadi kalau boleh saya dengar ceritanya sedikit. Iya. Bagaimana peristiwa itu? Mengagetkan sekali bagi kita semua. Dia lagi meeting di Kantor. lagi ngobrol-ngobrol. Terus merem terus jatuh tapi nggak kenceng. Udah dibawa digotong ke mobil udah ngorok. Jadi ada orang-orang lain ketika Ada, ngobrol. Oke, jadi gini Pak. Pertama, Michael juga di situ? Iya, jadi pertama kan Imlek kita udah keluarga besar nih ngumpul. Ya. Nah itu masih seger tuh, masih sehat. Nah keesokan harinya Pak Lius tuh kontak saya, janjian ketemuan di kantor di Gedung Putih. Ya. Ya kan di Gedung Putih Bintaro jam 3. Nah jam 3 itu ketika saya datang ya ada ketemu dengan aktivis-aktivis lah Pak. Gitu kan untuk rencana 2024 seperti itu. Nah habis itu menjelang agak sore kita makan tuh di atas.
Nah, Palius tuh seger, udah keliling-keliling gedung putih, di kantor, keliling kantor, jalan sama tim aktivis sambil ngobrol-ngobrol. Santai, semuanya santai, Palius sehat. Nah, pas pada saat makan malam, dia selesai makan malam, Pak, saya izin keluar dulu sama Palius, Pak, saya pamit dulu nih, gitu kan. Nah, tiba-tiba selang 5 menit, saya dapat kabar Palius pingsan. Nah, pingsannya tuh gimana? Jadi, lagi duduk selesai makan, selesai ngopi, Pak, benar-benar selesai, baru selesai. Tiba-tiba dia terjatuh, duduk sambil terjatuh, terus miring ke samping, jadi kebentur sedikit pipinya. Nah, di situ saya langsung perintahkan karyawan untuk segera bawa Palius ke rumah sakit Pondok Indah Bintaro karena yang terdekat. Itu nggak sampai 10 menit, Pak, jaraknya untuk kita ke sana. Cuman di tengah-tengah jalan kan Palius sempat ngorok tuh. Nah, dia terhenti ngoroknya tengah jalan. Nah, sampai di rumah sakit nyatakan sudah tidak ada. Iya. Jadi di perjalanan sudah Perjalanan. Iya. Nah, saya di situ syok sekali jujur aja, Pak. Karena saya habis ngobrol. Dan beliau juga menyampaikan bantuan untuk 2024 ketika dibutuhkan seperti itu. Waduh, jadi kaget sekali. Iya, Selasa malam ya? iya, Selasa malam. Sama Saya lagi jadi, di Banten. iya. Ketika dengar kabar itu seperti nggak percaya. Iya, banyak yang nanya hoax Atau benar. Gitu. Iya, benar. iya. Saya di rumah sakit masih nggak percaya karena saya baru saja ngomong kan, tiba-tiba dianggap tidak ada kan saya. Dan Palius posisi pada saat meninggal itu bagus gitu, jadi senyum kayak tidur kayak mimpi indah aja gitu. Peaceful ya. Iya, peaceful sekali. Jadi saya nggak percaya ngeliat wajahnya tuh nggak percaya gitu. Seperti itu. Ya, tapi orang baik. Iya, terima kasih Katanya Pak. kan begini Bu, kalau bagi yang berpulang mendadak itu tanpa penderitaan. Iya betul. Tapi bagi yang ditinggal Ditinggalkan. itu berat. Wah, sakit sekali Bagi betul. yang ditinggal itu tidak ada persiapan. Betul. Tapi kalau sakitnya panjang, bagi yang ditinggal ada persiapan. Iya, betul. Tapi bagi yang berpulang, dia menderita. Menderita. Iya. Ya, jadi Mungkin boleh sambil duduk kita, Pak. Boleh, boleh, Yuk, boleh. sambil duduk yuk kita keluarga sambil ngumpul di situ. Silakan, Pak. Di kursi yang situ aja ya. boleh, boleh. Saya ketemu Keluarga dulu. Iya, di situ ya, Pak. Yuk. Ayo duduk. Oh iya. Ya, Pak Victor. Iya. Iya. Aku di mana? Kamu di sini. Baik. Iya. Saya cerita sedikit ya. Saya kenal pertama kali Palius. Itu kalau dihitung tahun ini tepat 30 tahun yang lalu. Wah, udah bukan perjalanan yang singkat ya, Pak ya. Ya, jadi begini, saya adalah ketua senat mahasiswa di Jogja. Kemudian Palius itu adalah ketua mahasiswa pemuda Gema Budi mungkin. Gema Budi. Gema Budi, ya. Beliau ketua Gema Budi. Betul. Lalu beliau mengundang mahasiswa, beberapa ketua mahasiswa itu untuk sebuah konferensi di Jakarta. Ya. Saya datang atas undangan Beliau. Bang Lius. Oh, Bang Lius. Itu pertama kali. Hmm. Kemudian dari situ saya berinteraksi. Saya pulang ke Jogja terus masih. Zaman itu kan belum ada SMS, belum Iya. ada WA. Jadi kali itu paling per telepon. Iya. Gitu. Lalu saya berangkat ke Amerika. Sekolah. Iya. Pulang lagi, saya ke Paramadina. Satu ketika ada tamu datang. Siapa namanya? Ini Pak dari Gerakan Anti Korupsi. Komtak komunitas Tionghoa anti korupsi. Anti korupsi. Betul. Kami di Paramadina bikin mata kuliah anti korupsi. Iya. Sebagai mata kuliah wajib. Mereka tidak nyebut namanya, hanya dari Komtak. Iya. Ketika di depan pintu, Bang Li. Nah, itu kesambungnya lagi setelah saya pulang dari Amerika saat itu. Oh. Sesudah itu terus kita Iya. komunikasi terus. Iya. Jadi saya tidak kenal Bang Lius itu ketika saya tugas di Jakarta. Iya. Atau ketika politik berapa tahun terakhir. Bukan ya. Saya kenalnya tahun 93. Iya, udah panjang ya Tahun perjalanannya. 93. Kamu lahir ya? Pas lahir. Fungsinya 93. Iya, iya. Itu tahun 93 saya jumpa beliau. Iya. Bang Lius itu. Dan selalu semangat. Saya sampai bilang, Bang ini energinya dari mana tuh? Karena luar biasa.
semangatnya tinggi dan seperti tidak punya rasa takut Iya. pada apapun juga. Kita yang takut. Iya, tidak ada yang namanya khawatir, santai aja, santai. Kalau menurut Pak Anies sendiri, sosoknya Pak Alius menurut Pak Anies itu seperti apa sih gambarannya? Dia kerjakan yang dia percayai. Oke, Iya, benar. betul, betul. Dia kerjakan, dia tidak khawatir dengan apa kata orang. Betul. Dia nggak peduli apa kata orang. Iya. Pokoknya Ya menurut saya dia. dan yang dia percaya itu hasil kontemplasi. Oh iya, Jadi bukan asal-asal percaya. betul, betul. Sangat mendalam, in-depth. Jadi buat dia tidak ada melawan arus. Ya saya kerjakan yang saya percaya. Iya. Ikut arusnya sama nggak apa-apa, arusnya beda Berlawanan juga juga nggak apa-apa. silakan. Iya. Karena niat dia tidak melawan arus, bukan juga mau ikut arus. Iya. Dia ikut pada apa yang dia pikirkan. Betul, 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 betul. Nah, Dia ikut atas apa yang dia yakini benar. iya. Jadi luar biasa. Dan saya itu ingat persis soal itu sejak dulu. Kan pada waktu itu masih kita pro demokrasi, Iya. 93 5 tahun sebelum reformasi ya. Iya, iya, Kan masa kuat-kuatnya Kuatnya. zaman itu. iya. Bang Liu sudah bilang, pokoknya ini cepat atau lambat akan ada perubahan. Percaya saya. Luar biasa. Percaya saya. Gak mungkin yang begini bisa bertahan seumur-umur, gak mungkin. Iya, betul. Pasti akan ada waktu. Cuman kita belum tahu kapan. Iya. 98 terjadi ya. Kalau momen yang paling Pak Anies inget tuh ketika bersama seorang Pak Lius Sungkarisma, yang paling berkesan sekali. Oh, beliau itu selalu turun tangan langsung Iya. ketika ada situasi saya disudutkan. Oh iya. Iya. Beliau turun tangan langsung, beliau bicara, beliau bukan asal membela, Iya. tapi beliau punya argumen Iya. yang kalau Punya orang alasannya. dengerin masuk akal. Iya. Iya, betul. Betul, betul, betul. Dan tidak diada-adakan kan ya, memang benar kan? Beliau itu sabar, Iya. sabar sekali, sabar sekali, Iya, iya, betul, betul. sabar. Kalau saya kan selama tugas di DKI ini ketemu dengan segala macam. Karakter orang. Ya, Bang Lius itu termasuk yang selalu sabar. Iya. Kalau perlu, misalnya DKI harus melakukan ABCD, dia akan datang. Iya. Dan kalau datang itu kan kadang-kadang gini Bang Lius itu, gak mau ganggu. Dia kasih tahu ajudan. Nanti aja kalau pas Pak Agung udah kosong, kasih tahu saya datang. Iya. Jadi dia ngasih tahu saya. Iya. Kalau tahu kan saya Langsung ya. geser acara ketemu Bang Lius. Iya. Nggak mau ganggu. Jadi beliau di sana nanti begitu saya kosong dikasih tahu, Pak ada Pak Lius dari tadi. Ya benar-benar masuk. Oke. Wah, luar biasa. Kalau di kacamatanya Pak Anies sendiri nih, kira-kira ada nggak sih generasi muda yang bisa seperti Pak Lius gitu, yang bisa? Ya, saya rasa gini, Pak Lius itu inspirasi. Iya. Dan kalau bicara tentang yang meneruskan, saya berharap mudah-mudahan anak-anaknya nanti meneruskan. Tentunya mungkin. Tentunya meneruskan. Doain ya Pak ya, dukungannya Pak ya.